Sobat Planner dan Sobat Infrastruktur, sampah. Ya, sampah seringkali dianggap sebagai barang yang tidak berguna bagi sebagian masyarakat. Keberadaan sampah memang seringkali dianggap sebagai penyebab terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Misalnya saja bau busuk dari sampah yang menjadikan lingkungan tidak nyaman. Belum lagi banjir yang diakibatkan oleh menumpuknya sampah di saluran. Terlebih muncul berbagai penyakit yang diakibatkan oleh sampah yang tidak dikelola dengan baik dan benar. Namun bagi sebagian masyarakat yang kreatif, sampah justru mendatangkan keberkahan tersendiri bagi mereka. Ya, contohnya saja yang dilakukan oleh Bank Sampah Ashifa Berkah yang berada di kawasan perumahan Puri Permai, Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, yang mampu mengelola sampah dengan baik dan justru menjadikan sampah sebagai sumber keuangan yang bernilai ekonomi. Keberadaan bank sampah di Kabupaten Tangerang yang saat ini jumlahnya mencapai 90-an unit cukup membantu untuk mengelola sampah di Kabupaten Tangerang, yang sampai saat ini nyatanya masih menjadi sumber masalah yang cukup serius. Timbulan sampah yang mencapai 2.500 ton per hari di Kabupaten Tangerang pastinya akan menjadi momok tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Tangerang jika tidak dikelola dengan baik dan benar. Selain itu, peran seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah persampahan, terlebih peran generasi muda yang diharapkan bisa menjadi problem solver bagi permasalahan sampah di Kabupaten Tangerang. Ya, Sobat Planner dan Sobat Infrastruktur, kita akan kupas tentang peran Bank Sampah dan generasi muda dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tangerang pada Idea Project Podcast Bapeda Kabupaten Tangerang dalam seri Infrastruktur Forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Planner, jumpa lagi bersama saya Tiara Parede dalam acara Idea Project Podcast sesi Infrastruktur Forum. Kali ini kita akan membahas persoalan bank sampah. Sahabat Planner, sebagaimana kita ketahui bahwa persoalan sampah di Kabupaten Tangerang sangat crowded. Mungkin dengan adanya bank sampah ini bisa menjadi solusi kita untuk menekan volume sampah yang masih menjadi masalah di Kabupaten Tangerang. Sahabat Planner, untuk membahas itu telah hadir dua narasumber kali ini. Pertama, Ibu Susianti, Ketua Forum Bank Sampah Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya panggil Bu Susi apa Bu Yanti? Bu Susi aja. Bu Susi aja ya. Oke, yang kedua Artika Sari Dewi, Duta Sanitasi Kabupaten Tangerang tahun 2019. Gimana Artika sekolahnya? Lancar? Pak, aman Pak. Aman ya. Sekarang kelas berapa? Sekarang saya kelas 11 Pak. Kelas 11 ya. Iya. Mudah-mudahan lancar ya. Iya Pak. Sahabat Planner, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan dialog kita. Mungkin pertama-tama saya akan berbincang kepada Bu Susi. Bu Susi, bank sampah itu apa sih? Masih banyak yang awam juga mungkin ya. Betul. Kadang bahkan masyarakat bilang itu bank sampah seperti lapak. Padahal kita itu adalah bank sampah. Secara harafiah, bank itu kan artinya menyimpan atau menabung. Kalau bank sampah berarti menabung sampah. Jadi masyarakat kita edukasi supaya mereka terbiasa memilah sampah dan mengurangi sampah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk bank sampah itu hanya pemanfaatannya aja Pak ya. Jadi masyarakat sudah memilah sampah dari rumah, kemudian disetorkan ke bank sampah, nanti ditimbang, kemudian dicatat. Nanti masyarakat sendiri yang sudah menabung sampah akan mendapatkan buku tabungan, sama seperti bank konvensional Pak. Jadi kalau bank konvensional masyarakat membawa uang dari rumah untuk ditabung, kemudian nanti ke teller mendapatkan buku tabungan. Sama dengan bank sampah seperti itu. Itulah bank sampah. Kalau boleh tahu berapa sih sekarang jumlah bank sampah di Kabupaten Tangerang? Ya, untuk sekarang ini yang tergabung di dalam forum komunikasi bank sampah yang kebetulan saya sebagai ketuanya, sekarang ini sudah ada 95 bank sampah yang tergabung di forum. 95. Ya. Sebenarnya kalau untuk secara target itu belum memenuhi Pak, karena kita di Kabupaten Tangerang ini ada 29 kecamatan
yang semuanya itu banyak sekali desa-desa. Kalau untuk 95 bank sampah sekarang ini belum hampir semua merata. Ya, karena kita memang keterbatasan juga secara untuk sosialisasi Pak ya. Kemudian juga banyaknya masyarakat yang belum paham dan juga masih belum antusias gitu ya. Tapi hampir sebagian alhamdulillah sekarang ini untuk permintaan sosialisasi di masyarakat itu sudah banyak. Kita terjun ke komunitas, kemudian ke masyarakat baik tingkat RT, RW maupun desa. Alhamdulillah sekarang sudah yang sudah tergabung 95 bank sampah. Idealnya berapa sih Bu satu desa itu bank sampah? Kalau sebenarnya sih Pak, kalau untuk mencangkup wilayah itu ya minimal ya Pak ya, minimal itu satu desa satu ya. Minimal karena sampah di desa itu kan beberapa RW dan juga beberapa RT, masyarakatnya juga ratusan atau ribuan kakak ya Pak ya, dari jumlah secara personil itu menghasilkan sampah yang luar biasa. Kalau misalkan minimal satu desa satu bank sampah bisa mengurangi atau sudah mendaur ulang sampah yang ada di wilayah tersebut, yang tadinya hanya dibuang ke TPS kemudian ke TPA, itu bisa dimanfaatkan, masyarakat sendiri bisa merasakan manfaatnya dari pemilahan sampah tersebut. Jadi kita ubah sampah jadi rupiah. Jadi sebenarnya punya dampak ekonomi Bu ya di sana ya. Sangat membantu sangat ya. Nah Bu, ini kan saya nggak tahu apakah ini juga atas inisiasi pribadi, kelompok, atau pemerintah daerah. Yang pasti kan ini sangat membantu pemerintah daerah untuk menekan laju timbunan sampah. Ya, betul. Lantas peran pemerintah daerah di mana dalam posisi bank sampah ini? Ya. Untuk di forum sendiri, forum bank sampah ini kita di bawah naungan DLHK Kabupaten Tangerang, yang alhamdulillah sekarang ini memang dari awalnya kita itu 95 bank sampah ya, yang tadinya kita memang secara legalitas kita baru tingkat desa. Sekarang ini alhamdulillah kita sudah dibantu secara SK pun sekarang sudah SK kabupaten, karena kita sudah adanya perbuk nih tentang masalah bank sampah gitu. Artinya beberapa tahun lalu saya ke tempat bank sampah, beberapa bank sampah itu mereka masih biasa saja. Ya. Nah sekarang sudah di-SK-kan, berarti sudah legal ya? Ya. Atau bagaimana itu Bu? Secara legalitas alhamdulillah kita sudah diakui Pak, apalagi kita tergabung di dalam forum bank sampah ini yang di bawah naungan DLHK Kabupaten Tangerang. Sekarang ini alhamdulillah secara untuk legalitas sudah resmi dan juga untuk kegiatan-kegiatannya Pak, kita banyak program-program yang ada di bank sampah. Salah satunya ubah sampah jadi rupiah, ubah sampah jadi emas, ubah sampah jadi kuota haji. Insyaallah. Nah, itu menarik tuh Bu. Ya. Ubah sampah jadi rupiah mungkin sudah banyak yang dengar ya. Ya, betul. Yang jadi emas dan yang ubah jadi haji ini nih ya, mungkin program yang menurut saya menarik nih. Oke. Kan kita masyarakat kita edukasi ya supaya memilah sampah dari rumah kemudian disetorkan ke bank sampah, nanti masyarakat sendiri mendapatkan buku tabungan seperti ini. Ini sama seperti bank konvensional mendapatkan buku tabungan, masyarakat bisa kapan saja diambil karena ini ubah sampah jadi rupiah. Masyarakat alhamdulillah bisa memanfaatkan sampah yang tadinya dibuang begitu saja, mereka bisa mendapatkan income dari sampah yang mereka hasilkan. Nah, untuk ubah sampah jadi emas itu juga kita sama ya Pak ya. Itu bukunya diterbitkan oleh ini kebetulan kalau kita kan program CSR. Beberapa buku tabungan kita ada beberapa dari PT YKK Indonesia CSR, kemudian dari PT Mayora Group, kemudian juga dari Pegadaian. Kita ada beberapa CSR dari swasta. Nah, untuk yang program bank sampah, ubah sampah jadi emas, kemudian ubah sampah jadi kuota haji, kita juga kerjasama dengan Perum Pegadaian Pak. Jadi nasabah yang menabung di bank sampah, kemudian kita konversi ke tabungan emas Pak. Ini ada salah satu buku tabungan contoh dari Perum Pegadaian yang kerjasama dengan bank sampah. Kita nanti untuk bank sampah ini nanti hasilnya dikonversi ke tabungan emas Antam ini. Nanti setelah 3 keping emas, 3,5 keping emas nanti bisa ditukarkan dengan kuota haji gitu. Kayaknya ini apa Bu ya? Tidak lagi sempit ya. Bahwa bank sampah itu cuma untuk jadi rupiah sekian banyak. Ternyata banyak juga inovasi untuk bisa mendapatkan hasil Bu ya. Ini Bu, ini yang selalu menjadi pertanyaan saya. Ke beberapa tempat saya melihat bahwa pengelola bank sampah itu selalu perempuan.
Oh iya. Apakah ini identik atau mungkin bagaimana? Apa mungkin karena sampah itu dekat dengan kaum perempuan atau ibu rumah tangga? Banyak kan yang belanja perempuan gitu. Oh gitu ya. Maksudnya gitu. Sebenarnya di apa juga di beberapa bank sampah binaan saya ada sebagian mungkin 80% Pak, 80% itu pengurusnya adalah ibu-ibu ya. Yang notabene mereka selain mengurus rumah tangga, mereka juga ada kegiatan gitu, kegiatan untuk memilah sampah sebagai pengurus bank sampah. Tapi 20%-nya adalah laki-laki yaitu bapak-bapak, dan juga ada yang anak-anak muda. Ada bank sampah binaan saya di bank sampah di Villa Balaraja itu anak-anak muda semua. Jadi bank sampah milenial Pak. Nah, mereka juga kita berdayakan, kita bina. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan beberapa tahun ini. Mereka juga kerjasama dengan beberapa pihak khususnya untuk DKM setempat. Jadi bank sampah mereka itu melayani dua layanan, yaitu bank sampah konvensional sampah biasa dan juga bank sampah sodako. Jadi nanti masyarakat yang mengumpulkan sampah di bank sampah tersebut bisa disodakokan untuk pembangunan masjid setempat. Itu salah satu contohnya, Pak. Ini menarik ya, ada bank sampah milenial. Nanti Ya. kita bahas dengan Artika. Bu, kenapa sih Ibu tertarik ke persoalan bank sampah? Sebenarnya itu Emang Ibu nggak punya pekerjaan lain? Oh, gitu. ya, sebagai ibu rumah tangga yang sekaligus setiap hari ya kita kan dari bangun tidur sampai tidur lagi kita menghasilkan sampah. Sejatinya bumi itu bersih. Yang membuat sampah adalah manusia. Jadi kita sendiri adalah sebenarnya sampah. Nah, bagaimana sampah yang kita hasilkan mau diapakan? Ya, itu berdasarkan keprihatinan saya. Dulu tahun 2015 saya bersama suami dan tetangga sekitar ada lahan terbatas karena kebetulan saya tinggal di perumahan di bawah toran air itu ada lahan sekitar 2x3 meter lah gitu. Saya tutup, kemudian kita edukasi ke tetangga-tetangga sekitar supaya mereka memilah sampah, nanti sampah yang mereka hasilkan disodakokan. Nah, itu awal-awal pendirian bank sampah ya di tempat kami, yaitu Cikal Bakal Bank Sampah Asifah Berkah di Permai di Tiga Raksa. Itu awal-awalnya Pak. Alhamdulillah setelah sekian lama gitu ya, awal dari sodako sampah tahun 2018 kemudian saya rubah menjadi manajemen bank sampah. Masyarakat yang mengumpulkan sampahnya nanti kemudian mereka mendapatkan income atau mendapatkan impact langsung, yaitu buku tabungan. Seperti itu. Bu, banyak kendala di bank sampah ini. Salah satunya adalah persoalan lahan. Karena banyak, terutama di perumahan, banyak perumahan yang tidak mau rumahnya atau lahannya atau mungkin di samping rumahnya jadi tempat penimbunan sampah karena segala macam alasan. Itu sering terjadi. Selain itu kendalanya apa lagi, Bu? Itu pertanyaan menarik. Mungkin pertanyaan dari ribuan orang. Karena bank sampah sendiri, Pak, bank sampah itu hanya tempat yang hanya singgah, Pak. Jadi masyarakat kita edukasi memilah sampah dari rumah, mereka pilah sampahnya dari rumah. Jadi sebelum penimbangan mereka sudah punya tempat masing-masing. Contohnya kalau di kami itu ada karung, Pak. Jadi di masing-masing warga itu punya cantolan karung untuk memilah sampah. Nanti setelah ada penjadwalan penimbangan, mereka bawa pilahannya sampah ke pos bank sampah. Jadi sistem kami itu bukan lapak, Pak. Jadi hari ini nimbang, hari ini angkut. Jadi kita di bank sampah pun tidak lama, Pak. Cukup 2 jam kita menampung sampah warga yang sudah dipilah, kita timbang, kita catat. Kemudian hari itu kita langsung diangkut oleh pengepul. Kita kerjasama dengan beberapa pengepul yang kita kita buat MOU-nya. Jadi mereka pun ngikutin harga pasar. Jadi kita tidak dipermainkan harganya dengan sesuka mereka. Biasanya kan pengepul begitu. Ya dibilang harga turun, padahal sedang naik. Nah, itulah di bank sampah itu kita dibuat kerjasama, yaitu semacam MOU supaya kita juga di bank sampah itu menguntungkan, Pak, baik itu nasabah maupun pengurus gitu, seperti itu. Setiap kali angkut setiap minggu atau setiap hari, Bu? Biasanya tergantung kesepakatan dengan nasabah. Permintaan nasabah biasanya kalau misalkan sudah penuh 2 minggu sampai 3 minggu itu langsung ada penimbangan. Jadi mereka sudah milahnya dari rumah, bukan lagi di bank sampah ditaruh kemudian dikumpulkan. Itu jadi malah jadi problem baru, Pak, gitu di masyarakat. Karena kita mayoritas juga di bank sampah itu rata-rata di perumahan ya. Walaupun tidak semua di perumahan, ada beberapa bank sampah binaan saya di daerah Bitung ya, Pak, ya, itu di
perumahan padat penduduk, Iya. Pak. Kebetulan juga di situ daerah kontrakan ya, padat gitu. Itu pun bisa kita buat bank sampah di tempat Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Jadi semua tidak ada alasan yang namanya bank sampah itu harus punya tempat ataupun harus punya lahan gitu. Di pinggir jalan pun bisa. Memang karena kita keterbatasan Iya, tempat iya, ya, Pak iya, ya. iya. Jadi kalau yang namanya bank sampah itu hari ini nimbang, hari ini angkut. Nah, Bu, Ya. satu kali nimbang berapa sih yang bisa di volume yang diangkut oleh bank sampah ini? Bank sampah itu kan beda-beda tempat, kadang beda-beda penduduk ya, Pak ya. Kadang kalau di kami itu hampir mayoritas satu RT satu bank sampah. Kalau di tempat tersebut misalkan penduduknya banyak atau warganya banyak, itu alhamdulillah bisa pengaruh banget, Pak, yang namanya sampah yang tadinya harusnya dibuang ke TPS, akhirnya kita tampung di bank sampah. Itu rata-rata satu bulannya, Pak ya, rata-rata itu kalau untuk volume sampah satu bank sampah itu kira-kira sampai 500 itu minimal itu minimal 500 kilo minimal. Kalau 500 kilo, harus 95 itu hampir 47.500 kilo yang tadinya dibuang ke TPS langsung ke TPA ya, Pak, yang luar biasa. Kalau misalkan langsung ke TPA itu sudah menggunung gitu. Itu di bank sampah sudah kita tampung, sudah kita daur ulang. Jadi dari sampah tersebut sudah menghasilkan income rata-rata gitu ya, Pak. Rata-rata itu dalam satu bulan itu satu bank sampah bisa lebih dari 1,5 juta. Itu minimal. Bahkan ada beberapa bank sampah yang memang sekali penimbang itu sampai 3 juta. Itu kali 95 bank sampah itu sudah luar biasa potensi, Pak, potensi secara ekonomi gitu. Masyarakat pada saat pandemi kemarin juga saya sempat merasa kayak terharu gitu, luar biasa. Banyak masyarakat yang notabene yang suaminya dirumahkan saat pandemi, kemudian terbantu, mereka ambil uang di buku tabungan, di sampah, di gudang sampah. Mereka lapor, Bu, kita alhamdulillah nih kita ambil buku tabungan beli beras. Terus pada saat Lebaran kemarin, alhamdulillah bisa kebeli tiket nih pulang kampung. Itu luar biasa, Pak, suatu kebanggaan. Maksudnya gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dari barang yang dianggap tidak berharga, Bu ya. Yang dibuang begitu saja, mereka akhirnya mendapatkan manfaat dari sampah tersebut. Itu luar biasa. Ya, kalau kita melihatnya sebenarnya bukan dari nilai ekonomis. Ya, betul. Timbunan sampah dari satu bank sampah itu 500 kilo. Itu minimal, Pak. Minimal dikali sekian banyak sebenarnya sampah yang bisa kita tekan, Bu ya. Iya, betul. Dan itu mungkin buat lingkungan juga sangat bersih ya. Bersih. Ya, betul. Nah, Bu, ini kan selama ini mungkin namanya Forum Bank Sampah Mandiri ya. Iya, betul. Artinya kan sebelum di keterlibatan pemerintah daerah, kemudian bank sampah ini kan mungkin mandiri ya. Betul. Nah, bantuan dari pihak swasta ada nggak, Bu? Alhamdulillah tahun 2019 saya mencoba, Pak. Kalau kata kasarnya saya jual diri, Pak. Tanda kutip ya. Saya mencoba mencari beberapa perusahaan-perusahaan yang memang peduli dengan lingkungan. Bahkan saya juga kirim email segala macam, Pak ya. Tapi alhamdulillah kalau kirim email saya nggak ada yang dijawab. Tapi saya coba datang. Sendiri yang awal-awal itu dulu di Mayora Group, Pak. Saya datang sendiri di kantornya di Daan Mogot, Jakarta Barat. Saya datang di sana, alhamdulillah diterima oleh HRD-nya. Setelah kita ngobrol-ngobrol, karena memang kegiatan kita nyata, real, memang nyata ada, dan juga kita memang tujuan utamanya mengurangi sampah. Tujuan utama itu mengurangi sampah dan juga mengedukasi masyarakat supaya terbiasa mengolah sampah dan mengurangi sampah dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan utamanya. Bank sampah hanya pemanfaatan aja. Kemudian dari kita hasil ngobrol itu, alhamdulillah, Pak, dari bank sampah binaan saya mendapatkan bantuan-bantuan, contohnya seperti timbangan digital itu, semua bank sampah binaan saya mendapatkan timbangan, kemudian ATK, sarung tangan, kemudian juga produk-produk Mayora, alhamdulillah setiap kita ada penimbangan penutupannya, Pak, kita penutupan sementara biasanya bulan Ramadan gitu ya. Kita bagi-bagi sembako dari produk Mayora, alhamdulillah. Kemudian dari PT YKK Indonesia sendiri kita mendapatkan tenda lipat, ya memang kita tidak punya lahan, Pak, untuk penimbangan, kita tidak punya pos ya, supaya kita tidak kepanasan dan kehujanan. Ya alhamdulillah kita mendapatkan tenda lipat. Kemudian dari pelang nama juga kita mendapatkan dari Unilever, kemudian dari
buku tabungan juga kita mendapatkan dia dari Unilever. Oh, banyak ya. Alhamdulillah, Banyak alhamdulillah. ya. Nah, kalau dari pemerintah daerah apa, Bu? Ya, untuk sekarang ini alhamdulillah dari khususnya dinas terkait yaitu DLHK Kabupaten Tangerang, kita juga sudah mendapatkan, walaupun belum semua ya Pak ya, karena kita memang mungkin itu juga keterbatasan anggaran, saya juga paham. Jadi ada beberapa bank sampah yang sudah dibantu, contohnya ya seperti timbangan dan juga gerobak, itu aja yang ini. Nah, Bu, mungkin ya, mungkin sudah banyak juga mungkin edukasi dan segala macam ke masyarakat. Cuma mungkin ada ya pertanyaan buat masyarakat, gimana sih caranya kalau saya ingin membentuk kelompok bank sampah, terus saya harus ke mana sih? Gitu. Ya, sebenarnya membentuk bank sampah itu mudah. Kita membentuk pengurus, kebiasaan di situ kalau di kepengurusan bank sampah ada ketua, seksi penimbangan, seksi pencatatan. Kalau di suatu wilayah gitu, namanya kita kan tinggal di negeri plus 62 nih Pak ya, yang netizennya luar biasa gitu. Kemudian juga senangnya kan komen Pak, nanti kalau udah ada hasilnya baru itu kan. Nah itulah kita paham seperti itu Pak. Jadi kita mencontohkan, kita bentuk pengurus, bank sampah itu adalah sekumpulan orang-orang yang komitmen untuk mengurangi sampah. Nah, di situ kita contohkan nih kepada masyarakat atau warga sekitar bahwa pengurusnya ini sekaligus nasabah. Nah, nanti biasanya Pak, nanti setelah penimbangan kedua dan ketiga itu luar biasa animo masyarakat karena mereka tahu secara langsung kalau sampah yang mereka pilih itu ternyata manfaat, bahkan mereka mendapatkan income dari sampah mereka. Itu luar biasa Pak. Memang semua bank sampah di binaan saya juga awal-awal seperti itu. Nanti setelah 2 kali, 3 kali, bahkan sampai sekarang ini sudah 5 kali penimbangan itu masyarakat atau nasabah yang kita sebut nasabah ya Pak ya, itu bahkan sendiri ya mereka malah bahkan kadang begini ke pengurus, kapan nimbang nih kita banyak gitu. Ya dengan sendirinya alhamdulillah, bahkan secara tidak langsung juga mengedukasi Pak, mengedukasi masyarakat baik dari yang tingkat usia tua, muda, bahkan anak-anak sudah secara langsung Pak. Di kami itu kalau di tempat kami ya Pak ya, dulu awal-awal penimbangan karena tahu itu ada uangnya, anak-anak kecil itu setiap pengajian gitu ya Pak. Setiap pengajian itu mereka ini bagian saya ya, nanti minggu depan bagian kamu. Tahu karena mereka tahu itu ada income Pak. Bahkan saya kalau ngobrol gitu di pengajian, kita baru minum sedikit gitu, kita ngelengok sedikit udah nggak ada. Jalan ya Pak. Itulah karena mereka tahu itu ada cuannya Pak. Terus gimana tuh kalau misalkan ada kelompok yang ingin membentuk begitu, apakah Ibu sebagai ketua forum siap membantu atau bagaimana, atau alamat yang bisa dihubungi untuk bisa? Boleh. Kalau saya tuh sebagai rata-rata setiap hari itu keliling Pak. Jadi saya kayak pengacara Pak, pengangguran banyak acara. Jadi keliling-keliling kita ke RT, ke komunitas, bahkan ke pengajian juga kita edukasi masyarakat. Walaupun mungkin awal-awal ya banyak kan ya kita karena ketidakpahaman, jadi banyak masyarakat yang kalau lihat kita itu karena belum paham, paling saya yakin ya itu nanti masyarakat sendiri dengan sendirinya akan minat. Itu bisa hubungi saya di Forum Bank Sampah Kabupaten Tangerang dengan beralamat di Puri Permai 3 Raksa Tangerang. Puri Permai 3 Raksa Tangerang. Nomor handphone mungkin Bu? Boleh 0813 8623 8585. Ya, karena begini Bu, banyak mungkin keinginan, cuma tidak tahu bagaimana cara membuat bank sampah itu. Dan pada akhirnya kan ya karena tidak tahu itulah mereka tidak jadi walaupun minatnya ada. Ini kan Ibu membentuk kelompok sampah milenial ya. Iya betul. Artinya keterlibatan pemuda dilibatkan di situ. Nah, ini saya lari dulu ke Artika. Artika sebagai pemuda atau pemudi atau remaja, bagaimana sih Artika melihat persoalan sampah di Kabupaten Tangerang atau di sekitar kita begitu? Menurut saya pribadi masih banyak sih masyarakat yang kurang sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh sampah. Dan walaupun setiap tahun mungkin meningkat kesadarannya, tapi masyarakat yang tidak sadar akan bahaya sampah juga masih ada. Masih banyak. Buktinya juga bisa kita lihat di pinggir-pinggir jalan, ada timbunan sampah yang menumpuk.
Karena sampah itu juga meskipun udah disediakan seperti yang pengangkut dan dibawa ke TPA, itu tidak semua sampah bisa diangkut ke TPA. Bahkan tidak sampai setengahnya yang bisa diangkut ke TPA. Jadi menurut saya sepertinya untuk kesadaran masyarakatnya sendiri itu masih kurang, meskipun ada peningkatan, tapi alangkah baiknya jika kita mulai sadar pentingnya untuk mengurangi jumlah sampah dari diri kita sendiri. Nah, ini menarik yang diungkapkan oleh Ibu Susi juga soal bank sampah milenial. Nah, ada nggak ide yang terbersit dari Artika bisa mengcombine gitu? Iya kan antara bank sampah milenial dengan mungkin di sekolah atau mungkin di lingkungan, karena ini kan kita melihat persoalan sampah ini kan persoalan kita semua. Iya, betul. Nah mungkin nanti bisa kolaborasi atau bagaimana dengan Ibu Susi, itu kayaknya menarik juga itu. Ya, mungkin untuk bank sampah sendiri, jujur aku udah kenal kata bank sampah, tapi untuk lebih dalamnya belum tahu. Belum tahu ya. Nah, ini juga tadi baru dengar-dengar dari Ibu Susi waktu di podcast juga, ternyata bank sampah itu keren banget kegiatannya, bisa menghasilkan uang dengan cara mengolah sampah yang dikumpulkan. Jadi mungkin kalau menurut saya bisa menerapkan ini dengan teman di sekolah, mungkin bank sampah di sekolah. Kayaknya itu juga bagus untuk mengurangi timbunan sampah yang ada di sekolah dan juga bisa buat nambah-nambah uang jajan juga. Itu keren juga ya, bank sampah sekolah ya. Iya, betul. Keren juga. Mungkin ini bisa kalau bank sampah potensinya ke masyarakat, mungkin di sekolah juga perlu juga dibentuk. Nah, kayaknya menarik juga nih Bu, keren kayak bank sampah. Dan kalau memang kepedulian akan sampah itu sudah ke semua lini, saya pikir persoalan sampah bukan lagi persoalan yang perlu ditakuti gitu. Karena sebenarnya di balik masalah ada berkah. Iya kan? Masalah jadi berkah. Iya. Nah, Artika ada rencana nanti untuk melakukan apa? Kan kalau selama ini kita dengar Artika aktif ya. Untuk mengedukasi terutama kalangan pelajar remaja untuk kurangnya sampah gitu. Iya, betul. Nah, mungkin nanti akan naik mungkin grade-nya ya. Manfaatkan sampah. Mungkin bisa, gitu Pak. Ya, mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan Ibu Susi. Iya. Nah, selain sampah juga, Artika ini juga dikenal sebagai seorang pelajar yang menggunakan sampah pembalut sekali pakai. Pembalut pakai ulang, Pak. Pakai ulang ya. Iya. Pakai ulang. Nah, bisa diceritakan tuh, bagaimana sih kok bisa terpikir ke sana, kemudian berapa sih volume sampah dari pembalut yang bisa dikurangi begitu? Jadi awal mula aku kepikiran tentang menggunakan pembalut yang bisa dipakai ulang itu dari kegiatan waktu mengikuti Duta Sanitasi Kabupaten Tangerang di tahun 2019. Di sana kita diajak pergi ke TPA dan melihat timbunan sampah yang ada di sana, yang luas TPA-nya itu sudah berpuluh-puluh hektar dan juga dengan tinggi yang cukup tinggi juga. Dan lingkungan sana juga udah gersang. Nah, dari kegiatan itu aku mengikuti lomba poster sanitasi. Dan di sana aku membuat poster dengan judul "Sampahmu Merusak Bumi Saya". Nah, di sana untungnya saya mendapatkan juara pertama dan menjadi duta sanitasi Kabupaten Tangerang. Namun kegiatan saya tuh tidak hanya di situ saja, sehingga saya berpikir untuk mengurangi jumlah timbunan sampah pembalut sekali pakai. Setelah mengikuti kegiatan duta sanitasi, saya mengikuti tim KKR yang ada di sekolah saya waktu di SMP, yaitu Kaider Kesehatan Remaja. Di sana awalnya kami bersama tim itu membuat video edukasi mengenai aplikasi Oki. Oki itu adalah aplikasi seperti pelacak menstruasi dan info-info. Nah, setelah dari materi yang saya dapat dari aplikasi Oki dan juga setelah membuat video edukasi untuk orang-orang yang ada di Mongolia, khususnya pelajar tentang aplikasi Oki dan cara menggunakan Oki yang baik dan benar, saya berpikir, bagaimana jika satu orang perempuan menggunakan pembalut sekali pakai dan biasanya perempuan itu mengganti pembalut sehari bisa sampai 2-3 kali. Dan perempuan di dunia ini tidak sedikit dan banyak sekali, bahkan di seluruh dunia. Dan sehari itu pasti ada aja perempuan yang sedang mengalami menstruasi. Iya, dan jika dikali perempuan seluruh dunia itu pasti sangat banyak banget, dan timbunan sampah yang masuk ke TPA juga itu pasti bakal banyak banget. Dan itu susah didaur ulang ya. Iya, betul, sangat susah didaur ulang. Susah didaur ulang. Itu persoalannya.
tidak diterima adalah baru Iya. Ya selama ini kan kita berpikir bahwa sampah itu cuma plastik, kertas, ya itu aja. Iya. Hal-hal yang seperti itu nggak terpikirkan. Padahal dari situ banyak yang ditimbulkan kemudian tidak bisa didaur ulang. Betul sekali. Nah, Bu, ini kan kita sudah dengar Artika bilang dia berencana untuk membangun atau membentuk kelompok-kelompok bank sampah di sekolah. Alangkah baiknya juga kalau Ibu menceritakan suka duka bagaimana sih susahnya atau sukanya merekrut remaja atau pemuda untuk terlibat dalam bank sampah. Mungkin ini bisa jadi gambaran nanti Artika untuk membangun kelompok-kelompoknya. Kalau untuk anak muda mungkin kalau untuk edukasi ya itu mereka kan milenial juga ya, anak-anak milenial juga. Kadang gini mereka tergantung mood ya. Ada up and down. Sama seperti di bank sampah binaan saya, anak-anak muda seperti itu. Nah, saya sebagai pembina sekaligus ibunya, dalam tanda kutip, memang harus kasih support terus. Jadi namanya anak muda ya, seperti Artika bilang juga kan moody ya. Jadi up and down. Kita orang yang udah usia, udah istiqomah itu memang kita harus sering-sering support juga, tidak melulu harus kegiatannya hanya penimbangan, tidak boring ya, jadi memang harus ada inovasi-inovasi. Contohnya salah satunya kita mendaur ulang sampah, ini salah satu seperti ini ya. Sampah ini adalah contoh dari kreativitas di bank sampah ini dari buku-buku pelajaran sekolah, buku pelajaran sekolah yang setiap per semester kita pasti beli buku. Nah, jadi akhirnya menimbulkan sampah karena memang kan zaman kita dulu kalau buku pelajaran bisa diturun-turun ya. Kalau kita enggak. Kalau sekarang ini setiap tahun di semester kita beli. Nah, itu akhirnya kan jadi sampah. Nah, inilah salah satu contoh pemanfaatan sampah ya. Kita juga kerjasama dengan beberapa galeri juga. Kelihatannya nilai ekonomisnya lebih tinggi nih Bu ya? Ya betul karena sudah dijadikan suatu produk kita recycle. Kebetulan saya juga sebagai founder Motif Recycle, kegiatan-kegiatan kita dan juga produk-produk kita ada di IG, di Instagram saya di Motif_recycle. Itu kita juga pasarkan bersama UMKM Kabupaten Tangerang juga, dan juga kita ikuti acara-acara pameran mall to mall gitu, dan juga beberapa galeri. Ini salah satu kegiatan inovasi bank sampah. Jadi mungkin saya melihatnya ini perubahan bank sampah cepat ya. Kalau dulu cuma berdasarkan nimbang selesai, sekarang gridnya sudah naik ya. Betul. Sudah naik, sudah berinovasi dan segala macam. Artinya ada gambaran apa yang digambarkan oleh Ibu, bagaimana sih susahnya mengajak kaum muda gitu Bu, untuk terlibat dalam bank sampah. Mereka tuh semangatnya luar biasa, semangat muda. Cuma saya bilang kan mudi ya, Betul banget Bu. Ya jadi kadang Kalau lagi mood ya, tapi kalau lagi mulai down gitu, itulah kita sebagai pembina, khususnya saya nih orang tua gitu juga, tetap support gitu. Ayo semangat, ayo jiwa muda yang berkelas, yang muda yang beraksi, jangan kalah dengan orang dewasa gitu. Itu dengan semangat seperti itu akhirnya mereka up lagi gitu. Mungkin bahasanya Bu ya. Iya. Mungkin kalau Artika yang ngomong mungkin beda karena bahasanya nyambung. Iya. Ada ini Bu, mungkin kita sih ingin diskusi panjang nih karena masih banyak persoalan-persoalan yang kita bahas. Tapi waktu yang membatasi kita. Mungkin ada closing statement dari Ibu Susi untuk bank sampah ini atau harapan-harapannya. Oke. Mari masyarakat semua, saya juga masih belajar, kita ubah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, mengurangi sampah, karena sampahmu adalah tanggung jawabmu, sampahku adalah tanggung jawabku. Sesungguhnya bumi ini bersih kalau tidak ada manusia. Sesungguhnya kita adalah ya penyumbang sampah di bumi ini. Jadi sampah itu adalah dosa yang terlupa. Mari kita sama-sama mengurangi sampah dalam kehidupan sehari-hari. Sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Terima kasih. Dan Ibu siap ya untuk membina masyarakat yang ingin membangun kelompok bank sampah ya. Nah, Artika ada closing statement atau pesan buat para kaum milenial untuk peduli terhadap lingkungan atau sampah terutama ya.
Mungkin menurut dari closing dari aku ya, untuk para pelajar khususnya siswa-siswa yang sekarang sedang di jenjang SMP, SMA, bahkan SD, itu alangkah baiknya jika kita mulai dari sedini mungkin untuk mengurangi timbunan sampah. Karena kalau bukan kita, itu siapa lagi yang menimbulkan sampah? Sampah adalah sesuatu masalah yang kita timbulkan dan berdampak pada diri kita juga. Oleh karena itu kita harus dan sangat harus justru untuk menanggulanginya. Karena tidak semua sampah yang dibawa ke TPA, dan jika bukan kita, siapa lagi yang akan mengurangi sampah? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengurangi timbunan sampah dengan cara replace, recycle, atau bahkan reuse sekalipun. Mungkin itu aja sih, Pak. Ya, persoalan sampah persoalan kita, Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Susi, Artika. Mungkin nanti kita bisa ketemu dalam kesempatan yang lain. Sahabat planner, banyak persoalan, banyak hal yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas sekarang ini bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk sama-sama lebih peduli terhadap sampah dan memanfaatkan sampah tidak hanya barang yang terbuang, barang yang sia-sia, tetapi barang yang bisa mengandung nilai ekonomis. Demikian perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.